Pasti anak-anak sekolah minggu udah siap nih Kak Uli. Iya, udah pada semangat ya Kak? Iya dong. Mau sapa? Iya dong. Tapi sebelum sapa yang di rumah, kita sapa abang-abang musik dulu. Nah, betul kali. Ada siapa Kak? Ada Bang Anto. Halo Bang. Halo Bang Anto. Sehat Bang? Sehat. Puji Tuhan. Siapa lagi Kak? Ada Bang Evan. Halo Bang Evan. Tanya dong Kak, sehat gak? Bang Evan, apa kabarnya? Puji Tuhan. Semua sehat Kak kita di sini. Iya, puji Tuhan ya Kak ya. Sekarang kita tanya kabar adik-adik di rumah yuk. Yuk, ayo deh. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Wah, semua udah semangat nih Kak untuk memuji Tuhan. Karena sekarang hari Minggu. harinya Tuhan. Tadi Kak Uli udah panggil Bang Anto, udah panggil Bang Evan. Terus mau panggil siapa lagi Kak? Adik-adik sekolah minggu dong Kak. Ada juga yang manggilin kita Kak. Tahu nggak siapa Kak? Apa sih Kak? Oh, Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu Kak, kita suruh adik-adik juga siapkan apa Kak peralatannya nih supaya kita mau ibadah. Siapin Alkitab Kak. Ya, terus buku catatan nanti kalau mau nyetet khotbah. Terus apa lagi Kak? Uang persembahan dilipat yang rapi. Terus apa lagi sama Kak? satu lagi yang nggak kalah penting, siapin hati Kak. Hati dan Alkitab tadi udah ya? Ya udah. Yuk kita mulai aja kali ya. Ya supaya lebih semangat lagi kita udah adik-adik bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo Bang. Pasang kupingnya ya adik-adik ya. Sampai tepuk tangan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Oh, Ya, tadi kan kita udah menjawab panggilan Tuhan tuh Kak. Iya, betul Kak. Sekarang kita mau siapin hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tetap dalam sikap berdiri ya Kak ya. Kita nyanyi lagu apa Kak Adli? Saat pagi hari. Ayo Bang. Adik-adik semua kita berdoa ya. Saat pagi hari udah saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri.
angkat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah dan kami puji, selalu kami mengucap syukur buat kasih setia dan anugerah Tuhan buat kami hari lepas hari. Kami bersuka cita kalau kami pada hari ini boleh kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami supaya kami boleh bersuka cita. Sebelumnya ampuni dosa kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, adik-adik udah boleh duduk atau masih berdiri nih Kak? Boleh duduk lah Kak, ya. Tadi udah selesai berdirinya, sekarang kita boleh duduk. Meskipun duduk harus tetap semangat ya Kak? Ya betul, harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Karena kan Tuhan itu sudah lebih dulu kasih sama kita. Ya, jadi betul, sekarang Kak. sudah selayaknya kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita punya lagu Batak nih Kak. Emang kamu orang Batak? Iya dong. Oh iya, sama dong kita. Adik-adik orang Batak juga kan? Pastinya. Nah, harus bisa bahasa Batak ya Kak ya? Iya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Molo Hodo Puhihut Hon, itu lagu dari buku Ende Kak. Oh, dari buku ini, dan ini merupakan lagu Bulanan kita. Jadi selama sebulan kita nyanyikan ini terus ya Kak ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong Kak, kalian tahu nggak sih artinya apa? Tahu dong. Apa sih Kak? Molohodo ihuton maksudnya gini, kalau kita mengikut Tuhan Yesus ya, gitu. Kenapa kalau kita ikut Tuhan? Pasti kita senang Kak. Senang, bahagia, damai, Selamat. sentosa, amanah. Iya. Kita nyanyi ini Kak. Ayo Bang. hidup kita selamat, aman, sentosa, bahagia. Betul, Kak. Tapi kalau misalnya kita mau ikut Tuhan, kita harus ngapain aja sih, Kak? Ya harus menjalankan perintah Tuhan dong. Yang ada di hukum Taurat. Iya, yang di itu. Dua batu. Nah, dua batu. Ya, siapa ya diturunkan sama siapa? Musa. Nah, pintar kali. Kita mau bahas hukum Taurat yang keberapa, Kak? Untuk minggu ini ada 3 nih, Kak. Dari hukum Taurat yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Ya, lihat ada ke-5, 6, dan 7. Ya. Ini semuanya berhubungan dengan mengasihi sesama ya, Kak? Betul. Kita mau mulai dari mana, Kak? Dari hukum Taurat yang ke-5. Dari Tauli dulu ya? Ya, boleh. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7 sama-sama ya, Kak? Ya. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Ya. Tadi udah 3 hukum ya, Kak, dan itu harus dilakukan, Kak, bukan cuma diingat aja. Kalau seandainya disuruh orang tua marah-marah boleh nggak, Kak? Nggak boleh dong, Kak. Nggak boleh ya ternyata ya. Kalau seandainya nggak marah-marah tapi di belakang aja ngeluh-ngeluh boleh nggak, Kak? Janganlah, Kak. Nggak boleh juga ya adik-adik ya. Jadi ingat jangan mengeluh, jangan marah-marah kalau disuruh sama mama papa. Kita harus hormat sama
orang tua. Termasuk nih Kak, kalau bangun pagi tuh. Oh iya, sering banget tuh Kak. Jadi nggak boleh ngamuk-ngamuk ya Kak. Nggak boleh nangis dulu ya Kak. Betul, harus rajin banget langsung mau. Iya. Sekarang kita mau buka Alkitab kita Kak, tapi sebelumnya kita mau angkat pujian dulu. Pujian apa? Firman Tuhan ada di hatiku. Wah, pas ya. Buka gitu kan Kak? Iya. Ayo Bang. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di rataku, ada di hidupku. Berdoa dan tembus sirami jiwaku. Berdua, 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 ada diriku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Menerus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, 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 berdua. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita Kak, karena kita akan baca epistel. Epistel. Adik-adik buka yuk Alkitabnya yuk. Dari mana Kak? Dari Keluaran 14 ayat 14. Keluaran berarti perjanjian lama. Habis kejadian yuk. Udah dapet tuh Kak? Udah? Oh iya, semua udah dapat Kak. Udah dapet. Kita baca sama-sama yuk Kak. Ayo. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Wah, luar biasa ya Kak. Betul, hebat. Kita punya Tuhan yang baik, Betul. yang selalu bakal menolong kita Kak kalau kita ada masalah. Dan dia tahu kapan harus kita dan kapan saatnya kita harus ditolong. Tepat pada waktunya ya Kak. Betul, benar kali. Sekarang kita mau memuji Tuhan lagi karena Tuhan udah baik dalam hidup kita. Iya, nggak boleh bosan ya Kak ya. Iya. Kita mau angkat pujian apa Kak? Tuhan Yesus baik. Ayo Bang. Bagiku
hafalan juga Kak. Yang dari keluaran ya? Iya. Sekarang udah banyak tuh adik-adik yang ngirim Kak. Wow, udah hafal ya? Iya dong. Oh iya, soalnya dan ini udah minggu ketiga ya. Betul Kak. Sekarang kita mau saksikan sama-sama ya Kak. Silakan. Terus kelas kecil ayat hafalan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Selamat pagi Kak, nama saya Sazio Rodriguez Sitio. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Mantap. Anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Keren. Tapi Kak, kalau misalnya adik-adik mau tampil di YouTube sekolah minggu depan, gimana caranya Kak? Bisa, semua bisa. Mau yang dari kecil sampai yang sudah kelas tanggung besar, tetap bisa. Caranya adalah ambil handphone ya, taruh aja di meja atau di mana, terus kalian rekam deh. Sebutin ayat hafalannya dari Keluaran 14 ayat 14. Sudah itu kita minta kirim ke guru-guru sekolah minggu siapa aja. Mau ke Kak Uli boleh, ke Kak Ade boleh, ke Bang Evan, Kak Tika, Kak Tia, pokoknya semuanya deh boleh ya. Dan ingat minggu depannya dilihat pasti tayang. Sampai kapan kan ditunggunya Kak? Hari Rabu jam 7 malam ya. Supaya adik-adik lebih hafal, kita ulang sekali lagi ya. Boleh Kak Eka. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya, ditunggu ya adik-adik hafalannya. Yuk. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi Kak Ade? Tadi kan udah doa pembukaan, ya, terus udah baca epistel, udah ayat hafalan. Sekarang kayaknya ada yang kurang nih. Kak Ade mau dengerin firman Tuhan. Oh iya. Biar adem kali. Kita mau siapin hati kita ya Kak? Boleh. Kita mau angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Ayo Bang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab surat kiriman Yohanes yang pertama pasal 2 yang dimulai dari bait ke-28
sampai ke bait 29. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Demikian firman Tuhan. Semua orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus disebutkan anak-anak Allah, karena kita telah menerima baptisan, dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah kita menerima baptisan kudus, kita telah dimateraikan ke dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga kita menjadi hidup baru. Dengan hidup baru kita disebutkan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu dalam firman Tuhan saat ini kita mau melihat bagaimana cara hidup dari anak-anak Allah. Tentu berbeda dengan anak-anak yang bukan anak-anak Allah, atau yang sama sekali tidak mengenal Yesus Kristus. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal dan percaya kepada Kristus Yesus, tentu harus tinggal di dalam Kristus Yesus. Tinggal di dalam Yesus Kristus, itulah yang mau dinyatakan oleh penulis surat Yohanes ini, bahwa perilaku Yesus Kristus itulah yang kita teladani dan kita lakukan dalam hidup ini, karena kita telah menjadi hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, sehingga dengan demikian kita sudah tinggal di dalam Kristus. Apa itu yang kita lakukan kalau kita tinggal di dalam Kristus? Pertama, kita harus melakukan yang benar. Dalam kehidupan kita banyak sekali godaan yang mempengaruhi hidup kita. Kadang-kadang godaan itu ada yang menjanjikan menyenangkan, tapi kita harus ingat, menjanjikan kesenangan belum tentu akan menjadi benar-benar membawa hidup kita bahagia, membawa hidup kita tenang, membawa hidup kita damai. Oleh karena itulah, kalau kita melakukan yang benar dalam kehidupan kita, karena kita tinggal di dalam Kristus, sikap Yesus terhadap dunia ini, Dia selalu menyatakan bahwa dunia ini bertentangan dengan terang dan kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dunia ini adalah keinginannya kedagingan, tapi tinggal di dalam Kristus, keinginannya adalah kebenaran. Oleh karena itu, kalau seseorang di dalam Kristus, berarti kehidupan yang benar itulah yang harus dinyatakan dalam kehidupannya. Benar dalam bertindak, benar dalam berbicara, berkata-kata, benar dalam tindakan, itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita sebagai anak-anak-Nya. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kita juga hidup di dalam kekudusan, menjaga kehidupan kita dari segala bentuk-bentuk yang mempengaruhi kita terjerumus kembali ke dalam dosa.
Dan kalau kita bisa memelihara mulut kita hanya mengatakan yang benar dan menjaga tindak tanduk kita melakukan yang benar, berarti kita juga sudah hidup kudus, melakukan kehendak Tuhan Allah, dan menjaga kita dari pengaruh-pengaruh godaan si jahat, si iblis, agar kita selalu dalam kehidupan ini berjalan di dalam kebenaran. Ya, kita juga sudah menjadi hidup kudus. Tapi semuanya itu tidak bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri, tapi harus dengan kekuatan Tuhan Allah. Karena itulah kita meminta, berdoa kepada Tuhan agar Roh-Nya menuntun kita untuk sanggup melakukan yang benar, melakukan hidup kudus dalam kehidupan kita, dan menjauhi segala bentuk-bentuk dosa, bentuk-bentuk kejahatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tapi kita tetap melakukan yang benar, dan di dalam hidup kita haruslah selalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang baik, itulah yang harus kita lakukan. Banyak melakukan yang baik saat ini, tapi belum tentu didasari oleh iman percaya kepada Kristus Yesus. Dan inilah yang menjadi tantangan bagi kita saat ini, karena ada yang berkata dalam hidupnya, kalau dirinya sudah melakukan yang baik, maka itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh dirinya sendiri. Tanpa mengenal Yesus, tanpa mengenal baptisan, tanpa mengenal Tuhan, dia berkata bahwa dirinya sudah benar-benar menjadi orang yang baik, dan dia tidak beriman kepada Kristus Yesus. Hal ini adalah menyatakan kepada kita hal tersebut. Orang yang mengatakan dirinya sudah melakukan yang baik, belum tentu dia beriman kepada Kristus Yesus, berarti dia bukanlah anak-anak Tuhan. Yang melakukan yang baik dan percaya kepada Kristus dan beriman kepada Kristus, itulah anak-anak Allah. Tapi yang hanya melakukan yang baik dan bukan didasari iman percaya dia melakukan yang baik tersebut, belum tentu dia beriman, belum tentu dia sebagai anak-anak Allah. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita sudah berbuat benar, sudah hidup kudus, berarti kita sudah lahir dari Yesus Kristus. Kelahiran kita dari Yesus yang dimaksudkan oleh penulis surat Yohanes ini bukanlah karena kita dilahirkan secara lahiriah, tapi kita dilahirkan secara iman, dilahirkan secara kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, yang walaupun kita bukan dilahirkan secara lahiriah, tapi kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, kita tentu pewaris dalam kerajaan Allah. Dan itulah yang kita cita-citakan dan kita tuju dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus dan yang telah menjadi anak-anak Allah, kita akan menjadi pewaris dalam kerajaan Allah yang kekal. Dan itulah yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya kepada Kristus Yesus. Maka kita akan diberikan Tuhan kelak bila Yesus Kristus datang, kita dinyatakan sebagai orang yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal. Oleh karena itu anak-anak kami sekalian, bahwa firman ini mengajak kita supaya hidup di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus, marilah kita lakukan yang benar, dan marilah kita jaga hidup kita agar selalu hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan takut berbuat dosa. Karena kita sudah berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami melalui firman agar kami lahir dari Engkau Yesus,
dan tinggal di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami jadi anak-anak yang tetap setia, percaya, dan melakukan yang benar, dan menjaga kesucian hidup kami, serta takut untuk melakukan dosa dan kejahatan. Tuntun kami dengan Roh Kudus, terutama anak-anak sekolah minggu gereja. Dan berkati anak-anak-Mu Tuhan, berikan hikmat pengetahuan bagi mereka, serta berikan kepada mereka Tuhan umur panjang sebagai generasi penerus dari bangsa, generasi penerus dari keluarga, generasi penerus di tengah-tengah gereja, agar senantiasa mereka sebagai anak-Mu Tuhan, dan betul-betul yang tinggal di dalam Engkau, yang selalu mencintai yang benar dan yang suci dalam hidupnya. Berkati orang tua anak-anak sekolah minggu gereja melalui berkat-Mu Tuhan, tersalur berkat-Mu kepada anak-anak kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang udah seger ya Kak? Udah dong, kan udah dengerin firman Tuhan, udah enak, ya kan? Terus apa lagi Kak? Sekarang kita sebagai rasa syukur kita mau kasih yang terbaik Kak buat Tuhan Yesus. Iya, betul. Kita mau ngumpulin persembahan. Persembahannya dikasih kemana Kak? Ya, jadi karena kita masih beribadah dari rumah nih Kak, persembahannya bisa dititip ke mama atau papa, karena kan sekarang udah bisa gereja tuh Kak. Ya. Atau bisa juga diantar ke bendahara kuliah setiap hari Selasa, Jumat sama Sabtu Kak. Iya. Atau kalau mau yang lebih gampang bisa lewat M-Banking. Handphone ya Kak ya? Iya. Udah canggih sekarang. Nomor rekening gereja ada di Warta Jemaat ya. Oke Kak. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dilipat yang rapi ya Kak, di tangan kanan. Iya, jangan dirubah. Betul. Harus yang terbaik ya kasih sama Tuhan. Iya betul Kak. Kita mau angkat pujian Betapa Hatiku.
Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Udahan nih Kak? Udah Kak. Wah nggak terasa ya? Iya cepet banget ya. Iya, soalnya kita semangat nih Kak memuji Iya Tuhan. Kak. Tapi jangan sedih Kak. Karena minggu depan kita kan ketemu lagi pastinya. Wah, dengan guru sekolah minggu yang lain dong. Iya. Kita udahan nih Kak. Kita ucapin perpisahan yuk sama adik-adik Kak. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke. Udah ya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke? Nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.